Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dan fungsi polinomial. Ini adalah materi kelas 11 SMA atau MA kurikulum Merdeka. Kita mulai dari peta konsep tentang apa saja yang akan dipelajari di materi polinomial. Di sini ada polinomial. Polinomial ini itu secara garis besar bisa dibagi menjadi operasi polinomial dan juga fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial ini itu bisa berdasarkan grafiknya, juga nanti kita akan mempelajari perilaku ujung dari suatu grafik fungsi polinomial. Lalu di polinomial itu juga ada operasi, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, di pembagian ini itu ada banyak pembahasan, diantaranya ada teorema faktor, lalu ada teorema sisa, lalu ada algoritma pembagian, ada metode Horner, dan cara bersusun. Ini untuk di pembagian polinomial. Kata kuncinya ada polinomial, operasi pada polinomial, algoritma pembagian, teorema sisa, teorema faktor, metode Horner, fungsi polinomial, grafik fungsi polinomial, dan perilaku ujung. Untuk kata kunci dari polinomial, kita mulai dari definisi monomial dan polinomial. Monomial adalah suatu bilangan, suatu variabel berpangkat bilangan cacah, atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel-variabel berpangkat bilangan cacah. Perlu digarisbawahi berpangkat bilangan cacah, sehingga pangkatnya itu tidak boleh negatif dan juga pangkatnya tidak boleh berupa pecahan atau bilangan rasional. Pangkatnya bilangan cacah itu diantara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada konstanta. Konstanta merupakan monomial yang tidak memuat variabel, misalnya -8 dan 25. Jadi monomial ini itu suatu bilangan koefisien beserta variabel dan juga ada pangkatnya. Sedangkan konstanta ini itu variabelnya berpangkat 0. Jadi pangkat 0 itu 1 sehingga tidak dituliskan, sehingga hanya tinggal koefisiennya saja. Maka ini ditulis konstanta, disebut dengan konstanta, misalnya -8 dan 25. Faktor numerik dari suatu monomial disebut dengan koefisien. Ini yang ada di depan variabel. Itu namanya koefisien. Monomial merupakan salah satu jenis polinomial. Seperti pada bilangan real, jika kita menjumlahkan dua bilangan real akan menghasilkan bilangan real. Penjumlahan dari dua atau lebih monomial juga merupakan polinomial. Untuk lebih jelasnya, perhatikan definisi polinomial berikut. Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Jadi polinomial ini gabungan dari beberapa monomial, baik itu nanti penjumlahan, operasinya penjumlahan maupun pengurangan. Untuk lebih jelasnya, tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Yang A, 4x pangkat 3y min 3x kuadrat, B, x plus 2 akar x, C, 2x pangkat 3 min 5x pangkat min 2 plus 1. Alternatif penyelesaian. Yang A ini polinomial karena setiap sukunya yaitu 4x pangkat 3y dan min 3x kuadrat merupakan monomial. Jadi ini memenuhi definisi dari monomial. Di sini ada koefisiennya, lalu ada variabelnya, dan pangkatnya ini berupa bilangan cacah. Lalu yang B, bukan polinomial karena 2 akar x bukan merupakan monomial. Bentuk 2 akar x memuat variabel yang diakar kuadratkan, sehingga pangkat dari variabel tersebut bukan bilangan cacah. Ini tidak memenuhi dari definisi monomial, karena di sini x-nya ini pangkat 1/2, ini pangkat setengah ya, karena kalau akar itu jika kita buat pangkat itu maka dibuat 1 lalu di sini 2 itu jadi x pangkat setengah. X pangkat setengah itu bukan pangkatnya, bukan bilangan cacah, sehingga ini tidak bisa disebut monomial. Sehingga bentuk ini x plus 2 akar x juga tidak bisa disebut sebagai polinomial.
Lalu yang C, bukan polinomial karena min 5x pangkat min 2 bukan merupakan monomial. Bentuk min 5x pangkat min 2 memiliki variabel yang pangkatnya bukan bilangan cacah. Min 5x pangkat min 2 ini juga bukan monomial karena sekali lagi di sini pangkatnya negatif, tidak memenuhi syarat bahwa pangkatnya itu harus bilangan cacah, sehingga bentuk ini juga itu bukan merupakan polinomial. Selanjutnya tentang derajat monomial dan polinomial. Ini monomial ya harusnya. Derajat monomial dan polinomial. Derajat monomial. Jika A adalah koefisien yang tak nol, derajat monomial AX pangkat N adalah N. Derajat suatu monomial yang terdiri dari beberapa variabel adalah jumlah dari eksponen semua variabel tersebut. Jadi jika ada beberapa variabel, maka ini itu diambil yang tertinggi pangkatnya lalu dijumlah. Itu sebagai derajatnya. Setiap suku dari polinomial merupakan monomial, oleh karena itu penentuan derajat suatu polinomial tergantung dari monomial-monomial yang menjadi suku dari polinomial tersebut. Derajat polinomial, derajat suatu polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tertinggi. Jadi dicari dari variabel yang pangkatnya tertinggi. Jika ada lebih dari 2 variabel, maka dicari yang tertinggi dan dijumlahkan pangkatnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh. Di sini ada contoh monomial, lalu di sini ada contoh polinomial yang merupakan gabungan dari beberapa monomial. Monomial 4x pangkat 5 derajatnya 5. Jadi derajat itu pangkat ya. Di sini pangkatnya itu pangkat 5. Lalu 3/4x kuadrat y pangkat 7 derajatnya 9. Karena di sini ada 2 variabel, ada x dan y, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga ini berderajat 9. Lalu ada monomial 0,12x derajatnya ini 1 karena di sini pangkatnya 1. Lalu ada monomial 2,17x pangkat 3y z pangkat 3, maka ini pangkatnya semua dijumlahkan sehingga derajatnya itu 7. 3 tambah 1 4, 4 tambah 3 7. Lalu contoh untuk yang polinomial 2x pangkat 3 itu derajatnya 3, di sini pangkatnya 3. X min 5 itu derajatnya 1 karena di sini pangkatnya 1. Lalu bentuk ini 5x pangkat 4y kuadrat plus xy kuadrat min 2x pangkat 5y pangkat 6. Ini ada 2 variabel, jadi kita pilih pangkatnya yang tertinggi. Di sini x-nya pangkat 4, di sini x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 5. Sehingga kita pilih x yang pangkat 5. Lalu y-nya ini y kuadrat, di sini y pangkat 2, di sini y pangkat 6. Maka kita pilih yang y pangkat 6. Sehingga derajatnya ini penjumlahan dari pangkat variabel yang tertinggi. 5 tambah 6 jadi derajatnya 11. Lalu bentuk ini derajatnya hanya satu variabel x saja, maka kita pilih yang pangkatnya tertinggi. Di sini x pangkat 3, maka derajatnya 3. Ini untuk menentukan derajat dari monomial maupun polinomial. Selanjutnya tentang fungsi polinomial. Fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam variabel x adalah fungsi yang memiliki bentuk umum px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a1x plus a0 dengan koefisien-koefisiennya yaitu an min 1, an min 2, a1 dan a0 adalah bilangan-bilangan real. An tidak sama dengan 0 dan n adalah bilangan cacah. Jadi an-nya ini itu tidak 0 dan n-nya itu bilangan cacah. Ingat bahwa pangkatnya di sini harus berupa bilangan cacah. Tidak boleh negatif, juga tidak boleh dalam bentuk pecahan maupun bilangan rasional. Serupa dengan bentuk polinomial, fungsi polinomial juga memiliki derajat. Derajat dari fungsi polinomial yang disebutkan dalam definisi tersebut adalah n. Jadi di sini pangkat tertinggi, derajat itu pangkat tertinggi, maka pangkatnya n, derajatnya sehingga n. Suku dari fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi disebut dengan suku utama. Jadi suku dari fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi atau monomial yang derajatnya tertinggi itu suku utama. Jadi an di sini sebagai suku utamanya. Koefisien dari suku utama tersebut dinamakan koefisien utama. An x pangkat n ini suku utama dan an ini adalah koefisien utama. Kenapa? Karena di sini pangkatnya tertinggi, n-nya ini pangkat tertinggi. Jadi misalkan ada suatu bentuk polinomial, maka di
pangkatnya tertinggi itu akan menjadi suku utama dan koefisiennya itu akan menjadi koefisien utama. Untuk fungsi polinomial yang dituliskan berdasarkan definisinya. Selanjutnya tentang grafik fungsi polinomial. Langsung ke contoh, gambarkan grafik dari setiap fungsi berikut. Fx sama dengan 2x plus 5, Gx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, Hx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4. Grafik fungsi polinomial. Yang A, untuk mencari grafik kita tentukan dulu pasangan berurutan. Jadi kita tentukan dulu beberapa nilai x, lalu kita masukkan ke dalam fungsi persamaannya sehingga kita dapat y. Sehingga nanti bisa kita daftar seperti ini. Grafik fungsi f dapat digambar dengan terlebih dahulu menentukan beberapa nilai fungsinya, kemudian menuliskannya ke dalam tabel beserta dengan pasangan-pasangan berurutan yang diperoleh. X-nya min 3, Y-nya min 1, maka X, Y itu min 3, min 1. X-nya min 2 kita masukkan ke bersamaannya. 2 kali min 2 min 4 tambah 5, maka itu 1. Min 2,1, lalu begitu juga dengan min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi untuk memilih X-nya ini kita bisa bebas, namun untuk lebih mudahnya kita urutkan ya. Dan juga itu bilangan-bilangan yang tidak jauh dari 0. Misalkan di sini dari min 3 sampai 3, kita juga bisa milih dari min 4 sampai 4. Jadi urut sehingga grafiknya itu nanti bisa seperti ini, bisa menjadi baik. Untuk mendapatkan grafik F, gambar pasangan-pasangan berurutan X, Y dan hubungan dengan sebuah garis. Jadi setiap pasangan ini itu kita letakkan dalam koordinat kartesius. Misalkan di sini tuh titik 2,9, di sini 2,9, ini kita gambarkan, di sini juga 3,11 kita masangkan titiknya. Lalu setiap titik dari pasangan berurutan ini kita hubungkan dengan suatu garis. Sehingga kita dapat grafik fungsi di sini contohnya fx sama dengan 2x plus 5. Jadi untuk menggambar grafik itu seperti itu. Kita tentukan dulu x-nya secara berurutan, angka-angka yang di sekitar angka 0. Lalu kita masukkan ke persamaannya, kita dapat y-nya, lalu kita daftar x, y-nya atau pasangan berurutannya. Lalu kita letakkan pasangan berurutan tersebut di koordinat kartesius. Tahap yang terakhir kita hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu garis sehingga membentuk suatu grafik. Begitu juga dengan yang soal yang B, ini adalah grafik polinomial berderajat 2 atau kuadrat, persamaan kuadrat. Kita seperti tadi, kita masukkan beberapa nilai x, lalu kita masukkan x-nya itu ke persamaannya sehingga dapat nilai y. Kita urutkan, kita daftar x, y. Misalkan di sini x-nya min 2 kuadrat itu 4 plus 4, 8 kurangi 3 itu sama dengan 5, sehingga min 2,5. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Selanjutnya gambar 7 pasangan berurutan x, y pada bidang koordinat dan hubungkan dengan kurva halus. Grafik fungsi G ditunjukkan pada gambar. Jadi ini adalah gambar grafik dari fungsi x kuadrat min 2x min 3. Caranya sama seperti cara yang A tadi. Hanya saja ini bentuk grafiknya berbeda karena memang di sini itu pangkatnya berbeda sehingga kecenderungan nilai y dari nilai x itu juga berbeda. Lalu yang soal yang H ini berderajat 3. Grafik fungsi H dapat digambar dengan cara yang serupa. Caranya sama, yaitu dengan terlebih dahulu membuat tabel nilai fungsi H untuk beberapa nilai x. Sama, jadi kita masukkan x-nya ke persamaannya. Misalnya di sini x-nya 0, di sini 0 pangkat 3 itu 0, min 3 kali 0 itu 0, min 4, sehingga dapat y yaitu min 4. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain. Lalu kita letakkan nilai-nilai tersebut di koordinat kartesius. Lalu kita hubungkan dengan suatu garis sehingga didapat grafik seperti ini. Ini adalah grafik fungsi hx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4. Ini untuk menggambar grafik fungsi polinomial. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu. Lalu ini ada kecenderungan bentuk-bentuk beberapa grafik fungsi polinomial. Jika derajatnya 0, maka ini berupa suatu garis lurus seperti ini. Ini y sama dengan berapa?
Nah, ini derajatnya itu 0. Lalu jika derajatnya 1, maka ini suatu garis lurus juga dengan suatu gradien tertentu. Jadi ada kemiringannya. Seperti contoh yang A tadi. Lalu ada derajatnya 2, ini berupa bentuknya parabola. Seperti yang contoh yang kedua. Jika derajatnya 3, maka bentuknya seperti ini. Jika derajatnya 4, maka akan bentuknya seperti ini. Dan jika derajatnya 5, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah beberapa bentuk dari grafik fungsi polinomial dari yang berderajat 0 sampai berderajat 5. Yang terakhir kita akan belajar tentang perilaku ujung. Perilaku ujung adalah perilaku dari suatu grafik ketika X mendekati tak hingga atau negatif tak hingga. Ini definisinya. Jika AN X pangkat N dengan N lebih dari 0 adalah suku utama dari suatu polinomial, ingat suku utama, maka ini itu pangkatnya yang tertinggi. N-nya ini tertinggi dari suatu polinomial. Suku utamanya, perilaku ujung dari grafiknya dapat dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Jadi berdasarkan N-nya dan juga berdasarkan AN-nya. Jika N atau pangkatnya itu genap, ganjil, maupun jika AN-nya itu positif ataupun AN-nya negatif. Jika N-nya genap, koefisiennya positif, maka grafiknya ke kiri atas dan kanan atas. Untuk yang genap itu grafiknya kedua-duanya di atas semua atau kedua-duanya di bawah. Sedangkan jika pangkatnya ganjil, maka salah satu di atas dan juga yang lain itu di bawah. Di sini jika N-nya genap, koefisiennya positif, maka grafiknya kedua-duanya di atas. Jika A-nya negatif atau koefisiennya negatif, maka kedua-duanya di bawah. Jika N-nya ganjil, jika A-nya positif atau koefisiennya positif, maka grafiknya dari kiri ke kanan. Jadi kanan dari kiri bawah ke kanan atas. Jika koefisiennya negatif, dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi jika N-nya genap, variabelnya positif, maka kedua-duanya di atas. Jika N-nya genap, variabelnya negatif, kedua-duanya di bawah. Jika N-nya ganjil, variabelnya positif, maka dari kiri bawah ke kanan atas. Jika N-nya ganjil, variabelnya negatif, maka dari kiri atas ke kanan bawah. Ini untuk perilaku ujung. Semoga bisa dipahami ya. Agar lebih jelasnya ke contoh soalnya. Menggunakan perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, pasangkan masing-masing fungsi polinomial berikut dengan salah satu grafik A sampai D pada gambar 2.7 yang paling sesuai. Jadi ada beberapa persamaan fungsi polinomial. Seperti ini kita lihat saja yang pangkatnya tertinggi ya. Di sini pangkatnya tertinggi itu biasanya terletak yang paling kiri. Dalam penulisannya itu terletak di yang paling kiri. Jadi kita lihat saja yang monomial yang paling kiri ini. Alternatif penyelesaiannya untuk yang A, suku utama itu adalah X pangkat 4. Di sini derajatnya itu 4, derajatnya genap. Maka jika genap itu kedua-duanya di atas atau kedua-duanya di bawah. Lihat bahwa koefisiennya itu adalah positif sehingga kedua-duanya di atas. Grafik yang sesuai adalah grafik yang B. Ini untuk yang persamaan pertama. Lalu yang persamaan kedua, derajatnya itu 3, maka itu ganjil. Jika derajatnya ganjil, maka salah satu bisa di atas dan yang lain itu di bawah. Di sini koefisiennya negatif, maka itu dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga grafiknya itu adalah D ini. Lalu yang C, min X pangkat 6, derajatnya itu genap. Genap dan tandanya itu positif, jadi kedua-duanya di bawah, grafik yang C. Sedangkan yang A, ini derajatnya ganjil dan koefisiennya ganjil juga. Derajatnya ganjil dan koefisiennya positif, sehingga dari kiri bawah ke kanan atas. Grafiknya itu adalah yang A. Ini untuk menentukan perilaku ujung. Jadi kita lihat aja suku utama atau suku dengan pangkat yang tertinggi untuk menentukan
perilaku ujung. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, share jika teman-teman kalian, subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.